Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wattaqullaha ayyuhal muslimuna wa ayyatuhal muslimat rabbal ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum bapak dan kaum ibu, para asatizah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Al-Madinah, Jalan Lingkar, Kota Bangkinang atau Bangkinang Kota, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya karena nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, dan kita pun masih ingin nikmat itu senantiasa bertambah. Oleh itu, rasa syukur adalah sebaik-baik cara untuk menambah nikmat atau mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan sentiasa kita ikuti, kita teladani, dan kita pedomani dalam segala sendi dan aspek kehidupan kita ini. Tentu dengan harapan mudah-mudahan di saat kita dibangkitkan dan amal kita dimasukkan dalam timbangan, alhamdulillah, semua yang kita lakukan teraplikasi dan diterima. Mudah-mudahan tidak ada amalan kita yang tertolak karena kita mengikuti Nabi yang amalannya pasti diterima. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, untuk itulah kita kembali duduk di majelis-majelis ilmu, karena dengan ilmulah kita mengetahui mana yang harus dikerjakan dan mana yang wajib ditinggalkan, mana yang patut diikuti dan mana pula yang harus dihindari. Karena tidak semua yang menurut kita itu baik, ternyata tidak semua yang menurut kita baik di sisi Allah dicatat sebagai amal baik. Sebagaimana tidak semua yang menurut kita tidak baik dan tidak sesuai, di sisi Allah justru itulah yang kadang yang paling sesuai. Oleh itu kita perlu ilmu, karena ilmulah yang akan memilah dan membedakan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam rangka itu kita kembali menyambung kaji kita bersama Imam Abul Walid Al-Baji dalam wasiatnya kepada kedua anaknya. Masih bagian yang pertama dari nasihat atau wasiat beliau kepada anaknya, sampai terakhir kita masalah wa'ada az-zakatil mal, yaitu tunaikan zakat harta kalian
dan tidak boleh dilambatkan dari waktunya, dan tidak pula boleh pelit untuk menunaikannya. Tidak boleh lalai dari yang sedikitnya, dan hendaknya dikeluarkan dengan penuh atau dengan sepenuh hati, dengan sukarela, dan diberikan dengan yang terbaik, karena sesungguhnya Allah adalah yang paling pemurah di antara yang pemurah, dan Allah lah yang paling berhak kita berikan pilihan terbaik untuknya. Dan hendaknya diberikan pula dengan keyakinan bahwa zakat itu adalah keberkahan harta kita. Harta kita diberkahi dengan zakat, karena banyak keluar, insya Allah banyak masuk. Banyak memberi, insya Allah banyak pula diberi, karena berlaku kaidah kama tadinu tudan, seperti apa kamu berlaku, seperti itu pula kamu diperlakukan. Al jaza'u min jinsil amal, balasan yang kita terima sesuai dengan jenis amal yang kita kerjakan. Banyak kita memberi, banyak pula diberi oleh Allah yang Maha Pemberi. Wa tadfa ila mustahiq, dan bahwasanya selain barakah juga membersihkan harta dan membersihkan pemiliknya, dan diberikan kepada orang yang berhak tanpa ada sedikit pun menyinggung perasaan atau dengan sikap yang menyakiti. Artinya seolah-olah kitalah yang membutuhkan penerima zakat itu, bukan mereka yang membutuhkan kita yang berzakat itu. Sebab penerima, kalau dia tidak terima, tidak berdosa. Tapi kalau kita pemberi, tidak tunaikan, berdosa besar. Berarti siapa yang butuh? Ya kita yang berzakat. Makanya kami saksikan, sering kami saksikan, para pezakat, kalau di masa di Madinah dulu, mereka yang antarkan ke rumah-rumah orang yang membutuhkan tadi, atau yang dikira membutuhkan. Ya, kadang-kadang kalau dia kenal dengan kita, dia tidak menampakkan wajahnya ke kita. Diletakkan di depan pintu, lalu setelah itu dia pergi, ini kedor pintu, tentu orang bersiap dulu kan, tiba-tiba dah hilang orangnya. Di tepi depan pintu ada apa namanya, seminar kit itu ya, apa namanya, tempat apa, oh kira buku dalamnya, ternyata ada amplop di dalamnya. Siapa yang kasih? Kita enggak tahu. Tertulis hanya di situ misalnya apa namanya, bantuan atau gimana, musaadah dan sebagainya. Dia enggak mau dikenali. Tapi biasanya orang udah paham, pasti Ustaz Sianu itu, Bapak Sianu biasanya. Jadi dia yang datang mengantarkan, bukan mengumumkan antrian panjang di depan rumahnya. Enggak, dia antarkan. Dan jumlahnya enggak tanggung-tanggung. Kadang bawa dia 2 koper, dia bawa zakatnya. 2 koper dijinjing. Nah, dalam waktu sekejap cepat habis. Kenapa? Tadi saya katakan, yang butuh itu dia sendiri, karena kembalinya ke diri dia sendiri. Lapang jiwa dia yang dapatkan pula. Kemudian balasan barakah dia juga yang dapat. Orang miskin tidak terima zakat, tidak berdosa dia. Tapi tidak dapat, nangis nih. Itu tidak dapat, nangis nih. Nah, makanya sebenarnya kita yang membutuhkan. Sama kaum muslimin dan muslimat. Orang kaya itu lebih butuh pada orang miskin daripada orang miskin pada orang kaya. Hakikatnya ya. Orang kaya kerja apapun bisa dia. Orang miskin, tapi orang kaya enggak. Hah? Kalau enggak dibantu sama miskin, enggak bisa dia. Tapi orang miskin kerja apapun bisa. Nak tidur di rumah mewah bisa juga dia deh. Tidur di bedeng bisa juga. Kalau orang kaya enggak bisa. Ini kalau nunggu doyan ya suruh orang kaya lah. Enggak bisa. Gigit nyamuk saji aja. Itu kiamat dunia dah. Tapi kalau orang miskin suun lolok di kamar mewah bisa dah.
Bisa. Asal jen sabun bayu. Nah, kalau sabun bayu ndak mau terlolok dia dah. Nah. Asal sabun bayu ndak terlolok. Nah, jadi sebenarnya kita yang membutuhkan mereka. Sama. Kalaulah kita sadar sebenarnya kaum muslimin, guru itu lebih membutuhkan murid daripada murid membutuhkan guru hakikatnya. Sehingga kita tidak boleh kasari anak murid kita. Sebab apa? Kita yang membutuhkan mereka menjadi ujung-ujung tombak bagi dakwah ini, yang menjadi pembawa perubahan dan perbaikan dalam masyarakat. Kita kerja sendiri tidak telap gitu nah, tidak tolok nah. Nah, jadi murid-murid itulah. Dan ingat, murid ketika lebih hebat dari guru, nama guru terangkat. Tapi kalau nama guru takutnya tempik gelombang dek murid, inyo tempik langsung. Jelas ya? Karena apa? Guru kalau muridnya bagus, lalu dia bergembira dan bersyukur, namanya ikut terangkat. Sebab murid tidak akan pernah mengingkari jasa gurunya. Kalau dia baik, kalau dia bagus. Oleh sebab itu, jangan risau kalau murid-murid kita lebih hebat. Kita butuh pada mereka. Lebih daripada mereka membutuhkan kita. Kita butuh pahala banyak. Kalaulah mereka tidak mau belajar sama kita tidak dapat jalan itu. Makanya kepada seluruh guru, para dai, para ustadz, kita pelihara itu, jadilah seorang guru yang menyenangkan. Itu yang selalu kita sampaikan, jadilah guru yang menyenangkan dan menenangkan. Tentu saja guru harus bahagia dulu. Guru harus bahagia dulu. Pandailah membahagiakan guru. Kalau dia bahagia, insya Allah murid-murid akan bahagia. Karena tidak mungkin membahagiakan kecuali orang yang memang sudah merasakan bahagia. Ma'asyurul kiram. Sampai di sini kemarin. Alhamdulillah jam tidak bergerak-gerak. Nah, jadi aman ya. Posisi kita aman juga. Habis baterai. Terus jam berapa gini tuh? Masih lama aman. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Memang sengaja ditaruh tinggi, jadi payah memperbaiki ngisi baterai gitu. Anak ingat kisah ada sebuah masjid dulu, pengurusnya tentara, tapi tidak mau mengaji. Itu masalahnya. Tentara tapi tidak mau mengaji. Jadi sering diingatkan jam digitalnya selalu maju tak gentar. Tapi bukan membela yang benar, menghalangi yang benar. Allah musta'an. Jadi jamnya maju terus sampai kadang-kadang kalau sampai 2 bulan tidak di setel atau tidak di setting, itu sampai 5 menit. Dia sudah azan, masjid lain belum azan. Mereka kadang-kadang sudah qomat, lain belum azan gitu. Akhirnya sering ada di antara jemaah yang kreatif di setel terus. Ternyata marah dia setel. Akhirnya ditaruh tinggi-tinggi. Kayak gitulah posisinya, Jo. Tapi ini bukan karena untuk tidak di setel, supaya terlihat je, terlihat. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Taruh tinggi-tinggi sehingga susah nyetelnya. Nah, taruh tinggi-tinggi. Apa boleh buat? Akhirnya terpaksa kalau kita bulan puasa tidak mengikut azan muazzin masjid itu. Demikian juga dengan sahur, apalagi sahur. Dia cepat sekali azannya dari yang lain. Mereka biasanya pakai imsakiyah. Ya, dihidupkan radio di masjid itu. Allah musta'an. Semoga Allah memaafkan saya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah dan kita semua. Kemudian beliau melanjutkan thumma siyama Ramadan. Kemudian hendaklah kalian menjaga puasa Ramadan. Karena dia rukun dari rukun Islam. Ini rukun terapan Islam. Fa innahu ibadatus sirri wa ta'atur rabbi. Karena puasa itu adalah ibadah tersembunyi.
Ya orangnya nampak, tapi ibadahnya tersembunyi. Karena tidak terlihat apa ada makan atau belum, kan tidak tahu orang. Jadi di tempat tersembunyi dia tetap menjaga puasanya. Wa ta'atur rabbi, dan ketaatan kepada Allah, kepada Rabb. Naam. Wa yajibu ayyuzada fihi min hifdzil lisan. Bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, mesti ditambah lagi dengan apa? Hifdzul lisan, menjaga lisan. Karena hakikat sebenarnya puasa itu adalah menjaga ini. Ibaratnya kalau hati mungkin sering berkata-kata, tapi kalau belum diucapkan oleh lisan ini, lidah yang tak betulang ini, belum ada rasa sakit kepada orang lain. Makanya orang tua-tua kita dulu bilang, biarlah pecah pecah di perut, jangan sampai pecah di mulut. Kita kanang lah. Yang milenial tak abir lah cuma. Cak pecah di mulut, cak pecah di pawik, saljam pecah di mulut. Ibaratnya cak lah masuk angin awak dia nahan, mules-mules kata orang di perut kita, tapi jangan sampai dimuntahkan. Sebab kalau sudah dimuntahkan mengganggu, ya, mengganggu. Kalau orang yang sakit pawin ni, paling-paling aja dia obek kan, tak ada orang terganggu. Tapi kalau sudah muntah, wah katanya, itu terasa bergulung karpet saja, tak bisa, mengganggu. Oleh sebab itu, hifzul lisan dalam puasa adalah tambahan pahala, menunjukkan kesabaran orang, tidak menceritakan segala yang didengar dari orang, atau tidak menceritakan segala yang didengar tentang orang. Wal ijtihad fi salihil amal, ditambah pula dengan bersungguh-sungguh melaksanakan amal-amal saleh lainnya. Ya, amal saleh kan banyak. Ada baca Quran, ada baca Quran, ada zikir, ada menyiapkan makanan untuk orang yang puasa, ada mengajarkan orang bagaimana puasa yang benar, bagaimana berdoa yang benar, dan bagaimana menjaga adab-adab puasa. Apalagi di zaman ini, na'udzubillah, sebagian orang yang tahunya puasa itu menahan haus dan lapar. Makanya mungkin wajar kalau sebagian ulama kita hari ini mengharamkan adanya buka bersama barangkali. Karena mereka melihat fenomena yang sangat-sangat menyedihkan. Ya, kadang-kadang reuni antara keluarga ini bertemu seperti tidak bulan puasa. Ya, mohon maaf, kita tidak lagi tahu bagaimana interaksi lawan jenis sesuai syariat. Jadi sudah berbuka sebelum berbuka. Tambah lagi dengan acara-acara yang Masya Allah dari awal sampai akhir isinya adalah maksiat kepada Allah Ta'ala. Kalau begitu tidak usahlah melakukan acara buka bersama. Tambah lagi tidak sedikit pula yang tidak solat. Tapi bebek sangko je lah. Mudah-mudahannya sedang musafir sodo. Namun reuni kan, jadi di jamak tak akhir. Apa pernah dibuat kawannya, ya buku bersama di sebuah rumah makan kan. Awak wasabun kawan kami takjil aja dulu, nanti makan setelah solat. Baik, kalau sebagian besar yang ada di situ tak ada pergi solat. Ya biasalah. Awak kan buku langsung serbu kan bunyi sirene langsung serbu maju tak gentar. Nah, akhirnya kami selesai sholat berjamaah, mereka tetap pada posisi masing-masing. Akhirnya kawan-kawan bilang, orang tu tidak sholat tu, insya Allah sholat jamaah terakhir barangkali. Pas kita pergi nak sholat isya, nak tarawih, mereka juga masih sibuk dengan apa namanya ni Jo? Bukan, tak selfie, saya selfie sendiri. Apa namanya? Dokumentasi. Foto kenang-kenangan.
Dan ada berita yang, tapi saya belum baca detailnya, apa sebabnya. Kabarnya di sebuah daerah meningkat perceraian, salah satu sebab terbesarnya sering reuni. Jangan-jangan ada CLBK, cilako laki apa? Hah? CLBK apa? Cilako laki boso pedusi. Hah? Jadi ada, saya belum, kalau ada yang mau baca nanti saya share. Ya, ada yang bilang di suatu daerah meningkat perceraian akibat reuni. Dan banyak reuni bila di bulan puasa. Iya kan? Iya enggak? Puasa pertama buka bersama angkatan SD. Nah, sudah itu SMP, sudah itu SMA, sudah itu ada lo kalau grup yang pernah jadi RT lo, yang pernah jadi RW, dah habis sebulan tidak pernah buka sama keluarga, buka dengan orang lain di luar semuanya. Kau awak kau ni cenderung, aman? Nah, awak kau ni cenderung. Kau ada buka di motornya, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi menjaga lisan, berusaha untuk beramal sebanyak-banyaknya. Tapi memang pastikan amal itu soleh. Bukan asal meriah. Karena meriah tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah diterima. Diterima. Walaupun kita tidak pernah berbuka bersama sebulan itu, tapi kita terjaga niatnya, lebih baik daripada buka bersama selalu tetapi ria. Karena meriah dengan ria kan dokek-dokeknya. Nah, oleh itu kaum muslimin barangkali wallahu alam, apalagi kalau yang buka bersamanya ya anak-anak muda. Kadang-kadang perginya sudah berpasangan. Pergi ke tempat berbuka berpasangan. Apalagi tinggal puasanya. Berpasangan. Belum lagi juga tempat duduknya tidak dipisahkan antara yang tua dengan yang muda, bukan, antara lawan jenis. Dan tidak sedikit pula yang satu tak bawa istri, yang satu tak bawa suami. Itu dah kira duduk balang-balang lah tu kalian. Nauzubillah. Jadi mungkin ada hubungannya. Saya tidak meneliti, tapi ada sebuah berita yang saya baca. Judulnya masih belum baca detailnya, ya judulnya saja. Saya ngeri juga baca isinya. Wat tahaffuz minal khata'i waz zalal, dan menjaga diri dari kesalahan dan tergelincir. Kesalahan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, hal-hal yang membuat meragukan kita melakukannya itu tidak pasti, tinggalkan. Karena hukum asalnya agama ini yang tidak ada dalilnya itu tidak disyariatkan. Hukum asalnya ibadah itu tak boleh kecuali ada dalilnya. Nah, bila kita melakukan suatu amal, pastikan itu ada perintahnya, pastikan itu ada hujjahnya, pastikan ada dalilnya. Karena pekerjaan yang tak ada SK, ada tekonang lah. Pekerjaan yang tak ada SK, tak ada gaji. Dalam kodok jadi korban tuntun. Iya. Tak di level lokal, di level internasional. Ya, tidak bah, tak gaji. Dengan pejabat-pejabat tinggi negara di berbagai negara. Bawa bila ada gaji? Kalau ada SK. Kalau tidak ada SK, jenlah. Tidak nawa dah. Nah, kalau di bay berarti memang apa nama istilahnya tidak disangka-sangka. Min haitsulah yahtasib nam. Padahal kalau pakai SK, kadang gaji itu sih. Tentunya pernah nampak bocoran. Nah, tentu engkau yang baik-baik hati aja lah. Yang baik-baik hati aja lah. Kalau tampil di level-level seperti itu,
tampil sekali macam itu ndak kurang pada titik-titik. Ndak boleh sabun. Nah, tapi karena SK ndak ada, gaji tidak ada. Alah, paham dunia? Kalau siko alhamdulillah masih bisa kita memperbaiki. Tapi kalau sudah sampai di timbangan ilahi nanti, kita akan menyesal, menangis darah, air mata kita waktu itu tak ada guna. Apa sebab? Wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Hari itu wajah tertunduk lesu, bukan karena tidak beramal, tapi 'amilatun nasibah, beramal capek, tetapi tasla naran hamiyah, tetap masuk neraka. Apa sebab? Amalnya tanpa SK. Itu awak lapor lembur tu, ndak lolok sampai jam 3, lah sudah kau aja sedang kayaknya sudah itu mau kasihnya sogan condoh, ya ndak joleh mau kasih dah. Sudah itu gua tunggu je tiba-tiba dah ada tiba nak nonyong apa tu cara nonyong. Kalau ada SK, Pak Kia, segala biaya yang timbul akibat pekerjaan ini dibebankan pada anggaran ini dan itu. Sah? Awak ada SK, berapa cara? Kalau tanya ambek kornya, ada apa potong Pak? Itu lillahi ta'ala aja lah ustaznya. Lillahi, masa ustaz minta piti jualnya. Kecil ustaz dah aja di piti doang kayaknya. Ya. Ustaz lebih butuh sana. Apa sebab? Sebab uang nyangkut ustaz kau banyak piti ju. Iya, mungkin ada kira-kira cendacu juga nggak minta piti kacunya banyak. Kayaknya kan banyak lo bodoh kedean kan. Nya banyak lo bodoh dan ada orang yang minta. Apa sebab mereka berbaik sangka ke awak, mosong awak banyak piti. Dan kalau ada sobat ke mahasiswa dan tidak banyak piti tapi zokin banyak. Tak paham? Tak ada motor, bisa bawa motor tahu. Tak ada bini, sabu itu doang bini. Tak ada, pokoknya tak ada bini banyak, tapi tabang kian kau meja. Zoki, uang babiti tak bisa tabang dah. Awak tak babiti, bisa tabang. Kau suantulnya tabang minggu depan itu. InsyaAllah, jangan jelas selamat nah. Jadi kaum muslimin zoki dan banyak ya dan, tapi piti tidak banyak. Ya walaupun kan banyak nyanyi tahu sodo, jangan sojunya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi jaga jangan sampai ada yang keliru dan salah. Ini nasihat ayah kepada anaknya. Ujung-ujung nanti suwon untuk ilmu deh, suwon untuk ilmu. 6. Kemudian wa yura'a fi zalika layalihi wa ayyamuhu, dan jaga betul hari-hari, malam dan siangnya, karena ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanya hari-hari yang terbilang, tak terasa 80 ya tak terasa sudah habis waktunya. Wa yutbi'u siyamahu qiyamahu, hendaknya puasa juga diiringi terus dengan qiyamu Ramadan. Karena sepaket itu, siam dan qiyam Ramadan. Karena siam tanpa qiyam tak begitu bermakna sebagaimana qiyam tanpa siam juga tak berguna. Nyan pai tarawih tapi puasa indah. Mana nama tarawih atau puasa? Apa puasa ni? Saya puasa rukun, tarawih sunat. Ini masalah tarawih rajin, puasa indah. Apa tak puasa? Dia tak tolak dia nyanyi. Nak tolak. Apa dia tak tolak? Orang lain tolak awak? Tidak. Kalau sakit tu urusan lain. Tapi berapa banyak orang yang sakit kronis tapi Ramadan sehat. Ya tak? Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wa qad sanna fihi al-i'tikaf. Rasulullah SAW juga menyunahkan i'tikaf di bulan Ramadan. Seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha,
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'tarifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta al-wafat. Nabi SAW itikaf 10 hari malam 10 terakhir di bulan Ramadan sampai Allah wafatkan dia. Kemudian setelah beliau wafat, istri-istrinya pun itikaf setelah itu. Nah, dan itikaf kaum muslimin adalah sebaik-baik amal di bulan Ramadan. Karena ibaratnya kita ya menunggu di depan pintu. Ya 10 hari nunggu depan pintu. Kan di rumah Allah SWT. Dengan serius meminta pada Allah, tentu Allah berikan insyaallah taala. Tentu Allah berikan. Karena permintaan kita tidak tanggung-tanggung. Kan dia tuh minta kojo samalam gaji 1.000 bulan. Itu bisa 2 jam nunggu. Sang KTP-nya, KTP. Kan tutup KTP-nya 2 bulan dia kayak menunggu kayak kan. Paspor Pak paspor 3 hari. Karena sekali pakainya. 3 hari kadang menunggu kayak. 6. Tetapi kaum muslimin ini menunggu upah dan gaji 1.000 bulan. Makanya disyariatkan i'tikaf. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, ini nasihat ayah kepada anaknya. Ya, mereka waktu itu kan masih kanak-kanak lagi. Masih kanak-kanak, tapi sudah membiasakan hal-hal seperti ini. Alhamdulillah. Thumma al-hajja ila baitillahil haram. Kemudian camkanlah hati kalian untuk menunaikan haji. Jadi anak-anak kita itu harus dari kecil lagi sudah ditanamkan keinginan dan azamnya untuk naik haji. Jangan nabung 1.000 saya. Patut apa nabung nak untuk hajinya. Kalau bisa jangan sodan buaya amak haji etek ninyok datuknya kan jangan. Itu bagus. Ya, supaya semangatnya untuk melaksanakan karena dia rukun dan itu sekali dalam seumur hidup. Sehingga kalau dia sudah berminat haji, pasti dia akan berusaha untuk mengumpulkan, menyisakan penghasilannya, dan kedua pasti akan bertanya dan belajar seperti apa harusnya kita naik haji. Setidaknya rukun-rukun dia tahu. Ya, rukunnya dia sudah tahu. Wallahu musta'an. Kita sambung selepas azan. Bismillah ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله. 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 حي على الصلاة. ما شاء الله.
حي على الفلاح La haula wala الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Wa nashhadu an la ilaha Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan, tsummal hajja ila baitillahil haram. Ingat kalian, jangan lupa haji ke Baitullah al-Haram. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sanggup melakukan perjalanan kepadanya. Ya, istita'a di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah az-zadu war-rahilah. Punya bekal dan punya kendaraan. Punya bekal dan punya kendaraan. Sebagian menambahkan adalah al-amnu fit tariq, yaitu aman di perjalanan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Allah SWT menjadikan haji itu di bulan-bulan haram, di bulan-bulan haram, sehingga keamanan di jalan terjamin. Karena Zulqa'dah bulan haram, kemudian Zulhijjah bulan haram, kemudian Muharram bulan haram. Lama perjalanan di masa Nabi SAW, jarak terjauh ke Makkah waktu itu adalah sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan. Jadi haji, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang diketahui. Bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sebagian orang karena modalnya pemikiran, jadi haji itu jangan bulan Zulhijjah saja katanya. Kan Allah bilang al-hajju ashhurun ma'lumat. Inilah jenis orang yang ingin menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, tanpa ilmu. Akhirnya kita buat saja haji itu berulang-ulang. Ada di grup bulan Zulqa'dah, ada grup bulan Zulhijjah, ada grup bulan Muharram, supaya menghindari, nah kan itu lagi bahasanya bagus itu, untuk menghindari berhimpit-himpitan, berdesak-desakan dan sebagainya. Orang yang tak berilmu tentu ngangguk-ngangguk, betul juga ya, ide yang bagus. Apalagi yang bilang idenya ada yang bagus lagi, lebih bagus lagi, murah meriah. Jadi haji tidak perlu ke Makkah. Itu kan hanya lambang syiar. Di saat dibutuhkan, syiar itu bisa dibawa ke negara manapun, termasuk haji ke Jakarta. Akhirnya orang yang paham ini orang tidak berilmu. Dia cerdas memang. Antum catat, orang cerdas belum tentu berilmu. Itu harus dicatat, ketahui. Banyak atau mungkin rata-rata kesesatan di dunia ini, dicetuskan oleh orang-orang cerdas. Tidak percaya, etong cek-cek tu. Siapa manusia paling sosek di dunia tu? Firaun. Cerdas enggak? Alah betes. Bisa dia menguasai begitu hebat sampai dia mengakui sebagai Tuhan. Cuman masalahnya dia tidak berilmu. Orang yang paling sukses berbisnis sampai Al-Quran menyebutnya siapa? Qarun. Firaun, Qarun orang mana? Orang Mesir. Nah,
tapi dia cerdas, tidak berilmu. Walaupun dia menyebut pikirannya itu kecerdasannya sebagai ilmu, tapi sebenarnya dia tidak berilmu. Kan kita menyebut sekarang orang para pemikir kan ilmuwan kan? Para pemikir kita sebut sekarang sebagai ilmuwan. Tapi dia dalam ilmu agama tidak punya apa-apa. Lemah. Yang parahnya itulah. Dia memang ahli di pakar misalnya. Ada seorang yang mengklaim ahli tafsir pula di Suriah sekarang. Ya, dia itu adalah belajar teknik sipil ke Rusia. Ketika belajar teknik sipil ke Rusia, dia baca pula, dia bacanya pula filsafat, tulisan-tulisan Lenin, tulisan Stalin, tulisan ini semuanya Darwin. Akhirnya pulang karena modal bahasa Arab, karena dia orang Arab. Modal bahasa Arab, akhirnya pakai bahasa Arab. Akhirnya dia ingin mengatakan tafsir para ulama selama ini semuanya harus direkonstruksi kembali. Masya Allah, bahasanya udah rekonstruksi, tentu orang akademis mantap bunyi kan. Apalaginya pasti bahasa Arab, pasti bahasa Arab. Dianggaplah sebagai pakar tafsir. Yang tidak berilmu ngekor juga ke situ. Padahal sebenarnya kaum muslimin, kalau wak haji ke Jakarta, di mana tawaf? Hah? Di Monasnya. Mabit di mana? Lapangan Banteng. Apa selontar jumroh lah di mana? Hah? Nah, karena waktu itu yang mencetuskan itu seorang peneliti di Balitbang Kemenak, sabirnya nang lontar jumrohnya di Kemenaknya. Apa situnya? Banyak setan situ. Allah musta'an. Iya, karena peneliti yang mengatakan itu peneliti di situ. Nah, dia makanya kaum muslimin dan muslimat, lembaga kita kalau ada orang nyeleneh jangan masukkan juga, sebab merusak nama baik kaum muslimin dan muslimat. Maksud Allah mengatakan asyurum ma'lumat, mereka mulai berangkat pergi haji itu dari bulan Zulqa'dah. Orang yang terjauh itu dimulai dari awal lagi. Sama kita Indonesia belum mulai bangkit. Tidak dong ke bangkit kan? Hah? Syawal? Mana ada Syawal pe umroh boji. Ikalah promosi umroh nampak. Syawal masih umroh di Zulqa'dah. Apa sebab Zulqa'dah? Karena ihram untuk haji baru dihitung setelah bulan Zulqa'dah. Orang yang ihram atau umrah di bulan Syawal itu tidak dihitung tamattu. Tidak dihitung tamattu. Itulah maknanya al-hajju ashurun ma'lumat. Pahamnya enggak? Jelas? Nah, kemudian orangnya kembali ke negeri masing-masing. Kembali masing-masing setelah apa? Setelah selesai haji sebulan pula. Maka Allah jadikan bulan Muharram bulan haram supaya mereka aman di perjalanan. Karena orang jahiliyah saja bila datang bulan haram mereka otomatis hentikan peperangan. Awak yang mengaku ndak jahiliyah, lobyo. Ndak tahu itu bulan haram atau bulan halal sama sodo. Ya, ini kan konflik di Sudan gini kan, mudah-mudahan Allah selesaikan masalah mereka. Ya, mudah-mudahan mereka ingat sebentar lagi datang bulan haram. Kalau betul kalian orang Islam, hentikan segera. Orang jahil, jangan sampai kita malu sama orang jahiliyah. Jelas ya? Jadi sengaja Allah berikan aman di jalan. Bahwasanya di perjalanan itu sebulan pergi, sebulan balik di bulan haram. Makanya jadilah asyurun ma'lumat. Di bulan-bulan yang diketahui. Bukan maknanya setiap bulan itu bisa dijadikan untuk ibadah khusus haji. Allahumma musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Fahuwa fardun wajib. Beliau mengatakan kepada kedua anaknya, haji itu wahai anakku adalah fardu
dan wajib, ketentuan Allah yang diwajibkan. Bahkan dia rukun Islam. Siapa yang tidak melaksanakannya dan dia sanggup, dosanya dosa besar. Kaum muslimin ingat, rukun Islam dan rukun iman ini, bila rukun Islam ini bila diingkari, catat dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Taib, fahuwa fardul wajib wa qad ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sudah benar diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, indallahi illal jannah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dan Muslim. Jadi haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga, dan surga adalah balasan tertinggi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini nasihat beliau kepada kedua anaknya, yaitu jangan lupa melaksanakan haji. Ya, sejak kecil sudah ditanamkan haji itu adalah kewajiban, haji itu adalah kemuliaan, haji itu adalah keutamaan, haji itu adalah sesuatu yang harus selalu menjadi cita-cita setiap insan muslim dan muslimah. Kaum muslimin dan muslimat, kemudian beliau menyebutkan tsummal jihad fi sabilillah. Ini kita undur pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala, karena pembahasan tentang ini agak sensitif. Nanti kalau dibahas secara singkat bisa salah paham nanti. Jadi salah paham itu salah pula catatnya. Akhirnya tidak jadi jihad, jadi jahat jadi. Kadang salah memahami jihad bisa menjadi jahat. Oleh sebab itu insyaallah mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita bahas atau kita bacakan wasiat ini. Mudah-mudahan masih ada umur sama panjang dan kita mengaji masih tetap senang, sehingga dunia ini terasa bagi kita lapang sebagai jalan atau sebagai lapangan untuk mengumpulkan penghasilan yang harus kita bawa pulang nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Apa tu? Terlambat, boleh masuk itu. Dua ribu empat. 2004 tu. Imam Malik 179, masya-Allah. Perlu kini juru. Baik. Tapi itu nama benar. Ala ya nam. Catat, Imam Abu Hanifah wafat 150. Iya, di tahun itulah lahirnya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal wafat 241. 241. Imam Abu Hanifah 150. Itu tanggal lahir lah. Nah, wafat aja, alhamdulillah. Untung wafat tu tanyong, lahir lah mulai lu belum mana? Alhamdulillah. Iya. Jadi siapa dulu? Abu Hanifah sudah itu, Imam Malik sudah itu, Asy-Syafi'i sudah itu, Imam Ahmad. Siapa yang paling kadang? Yang paling mudah. Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fikum. Tu ikut mana wak? Tak kini siapa Imam Datuk? Harus tantun imam kalau anda ahli sunnah. Langsung ke Rasulullah aja. Lepas dia tu ijtihad. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini subuhat zaman ini, bahwa kalau langsung ke Al-Quran dan Sunnah sangka ada ahli ijtihad deh sana. Itu kan subuhan.
untuk menjauhkan umat dari mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dulu para sahabat, ulama sodo, sahabat ulama sodo, enggak. Tu kalau bertanya-nya enggak langsung ke Rasul, langsung ke Rasul. Kau dia enggak pandang enggak nak, tu pandang dia enggak terpercaya. Nah. Langsung ke Rasulullah SAW. Kalau bisa boswa langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bahasa Abu Bakar yang ulama dengan bahasa Rasulullah yang alimnya ulama, a'lamul ulama, sama bahasa Arab itunya. Katanya dia Rasulullah boleh dan buat eka, ya Rasulullah, if'al wala haraj. Katanya ke Abu Bakar buat eka, if'al wala haraj. Sama bahasanya. Jelas? Makanya apa disyaratkan pula kalau langsung ke hadis Rasulullah mesti mujtahid, enggak. Jelas? Yang khusus-khusus para mujtahid itu hadis-hadis tertentu yang berkaitan dengan hukum. Kalau lecito hukum ya dia, tentu ahlinya. Tapi kalau untuk nak paham agama bisa Al-Quran, bisa hadis. Tapi kalau tentu harus pandai bahasa Arab dia, kalau enggak tanyonglah ke ustaz yang pandai bahasa Arab. Dan seterusnya. Ini kadang jadi fitnah hari ini. Mang tu langsung Quran Sunnah aja, tidak pakai imam danya. Tu dia tanya ke datuk je, ke siapa imam datuk? Langsung ke Nabi aja. Hah? Allah musta'an. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya coba baca Sahih Bukhari, bisa solat dengan Sahih Bukhari nya. Kalau baca cik hadis pertama yang namal amalu bin niyat itu tidak, tapi kalau baca sodo sampai sudah bisa, boleh enggak? Nya dulu sahabat enggak pakai tuntunan salat nah. Kan enggak pakai tuntunan buku apa namanya? Buku tuntunan salat lengkap. Kan enggak pakai itu sahabat dah. Kan enggak ada urutan dah, tapi mereka tengok Nabi salat, bisanya salat. Baca Sahih Bukhari. Tentu doang. Nabi sallallahu alaihi wasallam iza shalla istaqbalal qiblah. Bila salat menghadap kiblat. Sudah itu, thumma kabbara. Kemudian dia takbir. Kalau nak tentu nak buat takbiratul ihram, tanya ke ulama fikih. Apa namanya takbiratul ihram? Bahkan dalam riwayat ada juga namanya takbiratul ihram. Sudah itu apa? Apa baca dia? Tanyalah ke Anas, ya Abu Hurairah. Apa baca dia Rasulullah setelah takbir? Tanya ke misalnya ke Abu Hurairah, Allahumma baitnya. Itu Muhammadiyah atau Abu Hurairah? Tanyalah ke Ali, wajjahtu wajhiyah. Berarti Ali Imam NU. Ya, tanyalah ke siapa? Ke Ibnu Mas'ud. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmu wa ta'ala jadduk. Wahabi dia. Makanya mengotak-ngotak seperti ini bukan urusan ulama. Kita ini harusnya menyatukan umat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan dijauhkan. Seolah-olah memahami hadis tu jadi hantu momok bagi kita. Enggak. Cuman contoh tadi janganlah bawa ngaji duailah bisa lo nilai ustaz. Itu jangan enggak boleh memang. Ngaji duailah bisa berfatwa. Karena adalah anekdot bau kan. Rabu ngaji, kami potong janggut. Potong Sarawak. Terbalik. Sudah itu Jumat peleo janggut. Suatu berfatwa. Mana ada? Ya. Kalau ada kita seperti itu, berarti kita yang salah. Jadi itu ya. Jadi Yusuf lebih imam ke Imam Syafi'i-nya. Lebih imam ke Imam Syafi'i. Hah? Dipelajari dulu. Aku condong ke Imam Syafi'i. Nah, mereka itu adalah semua imam kita. Abu Hanifah imam kita. Imam Malik imam kita, Asy-Syafi'i imam kita, Ahmad bin Hanbal adalah imam kita, dan masih banyak imam-imam yang lain yang insyaallah semuanya masuk dalam catatan guru tempat kita belajar. Nah, tak mesti ikut Imam Syafi'i dalam segala hal, tak akan mampu dah, tak ikut dah. Kalau datuk ikut Imam Syafi'i dalam segala bab, ada punya kartu ATM, ben kedan. Tak boleh kartu ATM lah.
Kalau pergi belanja ke supermarket, tak boleh dah. Khusus untuk belanja di pasar hati lah. Apa sebab? Tak bolehnya harus cek-cek. Saya beli, saya bayar. Beli, saya bayar. Oh, mau yang dah marek duit tu. Oh, supermarket boleh tu. Maksud Syafi'i tak boleh dah. Tu, kalau Ustaz Mesir ikut Syafi'i, tak sampai hadiah Fatihah tu. Tu mana cara? Ikut mazhab mana dah tu? Hah? Nah, jadi oleh sebab itu kaum muslimat dan umat Allah, tidak akan ada yang konsisten dengan satu mazhab. Dan memang itulah wasiat seluruh imam itu. Jangan taklid buta kepada saya. Atau sekini suruh taklidnya dengan alasan mujtahid. Kalian tidak ada yang mujtahid, dunia dulu sahabat tak cuma mujtahid dah, tapi tanya ke siapa? Ke Rasulullah SAW. Tak pernah dia tolak Nabi, weh, wa ngalam mujtahid lah, tanya ke Abu Bakar atau pakai Muaz bin Jabal atau tanya ke Ali bin Abi Talib. Masalah pun tanya faraid, tanya ke siapa? Ke Zaid bin Thabit misalnya. Oh macam apa qiraat, tanya ke Ubay bin Ka'ab. Tak boleh langsung ke dana, yang langsung ke dana mujtahid bolehnya. Kan itu? Dan dia nampak butlannya, yaitu tidak sahnya cara berpikir seperti ini. Memang tak nahu alur bahawa di abad ketiga boleh hijrah atau sampai boleh hijriyah ada beberapa pemikir di Timur Tengah yang mencanangkan itu, lalu diikuti secara membabi buta oleh sebagian tak banyak yang memaksakan harus bermazhab tertentu. Tak ada, sebenarnya ulama tak mengatakan itu, hanya segelintir. Kalau tidak usah nak sabuin kan jadi bahan pula. Ada sebagian yang mencadangkan itu harus tidak boleh keluar dari mazhab, tidak boleh keluar dari mazhab. Akhirnya untuk melawan yang lain, sabuinnya mereka mengharamkan mazhab. Tidak ada yang mengharamkan mazhab dah. Kalau ulama tidak ada mengharamkan mazhab dah. Semua itu adalah fitnah. Ya, bermazhab itu adalah boleh, wajar. Tetapi yang tak boleh adalah taklid buta pada mazhab atau menghalangi orang untuk mengikuti Nabi dan keluar dari sebagian ijtihad imam mazhab. Gara-gara datuk panjang jadi. Itu alah, alhamdulillah. Ya siapa ikut jadi? Non tua atau non muda? InsyaAllah sodo mereka kita ikuti. Karena tidak banyak kalau dibandingkan yang ikhtilaf dengan ikhtilaf, tidak banyak ikhtilaf dulu tu. Ya kan? Pada itu ini tonjolkan. Nah, jadi jadikan mereka imam kita semuanya, termasuk imam-imam yang lain yang setaraf ilmunya. Supaya kita memuliakan semuanya. Kalau tidak nanti lahirlah fanatis mazhab Syafi'i atau nampak Hanafi dah beza jawab macam main pula kan itu kan. Nah, atau namparan itulah salat cendeko basuh Hambali cendeko dah. Hanya Hanafi kan nya bergerak sekian mazhab Hanafi batal salatnya. Iko ha cendekonya tahu sampai tahiyat terakhir. Ambil ada kupangnya. Nah. Apa tu? Iya tuh. Sabar lalu tuh. Sampai insyaallah. Iya. 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 Yalah insyaallah tuh, insyaallah. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Kita jumpa kembali pada waktu dan lain saat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.